Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Saiful Milah dari Agroteknologi Universitas Siliwangi dengan NPM 235001033. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dasar ilmu tanah tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur tanah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini apa itu pH dan skala pH? pH merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai 7 menandakan keadaan netral, nilai di bawah 7 menunjukkan masam, dan nilai di atas menunjukkan basa. Lalu, pengaruh terhadap pH, Kb ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH tanah terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lanjut, pentingnya pH tanah dalam pertanian. Yang pertama ada, tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda. pH yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Lalu yang kedua ada perubahan pH tanah dapat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Lalu yang ketiga ada perubahan pH dapat memengaruhi ketersediaan Kb dalam tanah. Lanjut. Di sini ada macam-macam dan fungsi unsur hara bagi tanaman. Yang pertama kita ke pembahasan terkait macam-macam unsur hara esensial. Di sini ada 2 unsur hara. Yang pertama yaitu unsur hara makro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Lalu ada unsur hara mikro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molibdenum, dan klorin. Lalu di sini ke fungsi unsur hara. Fungsi unsur hara ini terbagi ada 3, yaitu yang pertama nitrogen. Nitrogen ini berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Lalu yang kedua ada fosfor. Fosfor ini berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. Lalu yang ketiga ada kalium. Kalium berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Lalu di sini ada metode pengukuran pH tanah. Ada 2 cara. Yang pertama ada cara penggunaan pH meter untuk mengukur pH tanah. Yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Ini soil. Yang kedua, lalu masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih. Lalu yang ketiga, lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Yang terakhir lalu catat pH tanah. Jangan lupa ya dicatat untuk pH tanahnya. Lalu kedua ada cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama, pilih lokasi pengambilan sampel. Lalu kedua, gali lubang.
Dan yang ketiga, masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Pecahkan gumpalan tanah bila ada yang keras. Masukkan sampel tanah. Lalu yang terakhir, masukkan sampel tanah ke dalam plastik ziplock. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Di sini strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang dapat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Berikut beberapa jenis pupuk. Yang pertama, ada pupuk organik yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda untuk tanaman. Mungkin yang sering dipakai untuk tanaman yaitu dan lebih efektif yaitu dari pupuk kandang. Contohnya dari kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun kotoran kambing. Yang kedua ada pupuk anorganik yang terdiri dari pupuk NPK, urea, SP36, dan KCl. Pupuk anorganik ini lebih dominan dari bahan kimia. Lalu pemberian pupuk harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Lanjut. Di sini ada strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Praktik konservasi tanah. Praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga dan meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Contoh praktik konservasi tanah yaitu penanaman tanaman menutup tanah, lalu pemupukan hijau, dan pengomposan. Yang terakhir, penggunaan pupuk organik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, yaitu pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena memengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Tanaman membutuhkan unsur hara, makro, dan mikro dalam jumlah yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Strategi untuk meningkatkan pH, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan tanah meliputi penggunaan pupuk yang secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, pertanian dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan terkait pH tanah dan unsur hara. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak sesuai ataupun penjelasan yang belum mengerti karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.